Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat bertemu lagi. Perkenalkan, saya Justinus Joko Triyono. Saya guru matematika di SMK Negeri 3 Sukabumi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pola barisan bilangan dan barisan aritmatika. Ya, tentu saja supaya kita bisa dengan mudah menguasai materi pola barisan bilangan dan barisan aritmatika, kita sudah mempelajari materi sebelumnya, diantaranya persamaan linear satu variabel, bilangan berpangkat, operasi bilangan. Oke, kita mulai saja ya. Apa itu pola barisan bilangan dan rumus umumnya ya? Kita mulai dari yang paling sederhana, pola barisan bilangan asli ya, dikatakan saja barisan bilangan asli. Ini yang sudah kita kenal dari sejak kita di SD, SLTP ya kan. Nah di SMK ini juga ada ya, 1, 2, 3, titik-titik dan seterusnya artinya ya. Jadi itu bilangan asli dimulai dari 1 bertambah 1 terus. Nah, rumus umumnya UN sama dengan N. UN itu suku ke ya. Jadi kalau suku ke U3 berarti 3 U10, 3 10, U100, 3 100 dan seterusnya. Nah, bilangan asli ini kita pakai untuk pola barisan bilangan yang lainnya. Nah, jadi rumus umum bilangan yang lainnya itu semuanya berdasarkan bilangan asli ini ya. Yang kedua, ya, contohnya barisan bilangan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 berarti bisa dibagi 3 ya. Dimulai tentu saja dari 3, 6, 9, 12. Nah, rumus suku umumnya UN 3N. Jadi kalau suku ketiga, 3 kali 3, 9. Suku ke 100 berapa? 3 kali 100, 300. Itu kalau kelipatan 3. Jadi UN 3N. Contoh ketiga, barisan bilangan kuadrat. Nah, ini tentu ada polanya ya. Kalau misalnya kuadrat, N-nya tadi kan pertama 1, jadi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 16 kuadrat, 4 kuadrat 16. Gitu kan? Jadi ini N kuadrat, N 1, 2, 3. Kalau sejutannya U6, berarti kita ingat bilangan asli tadi, suku ke-6 adalah 6. 6 kuadrat atau pangkat 2, 36. U10, berapa? U10, 10 kali 10. 10 kuadrat, 100. Dan seterusnya. Nah, sangat mudah ya. Jadi, pedomannya berdasarkan bilangan asli tadi. Nah, barisan bilangan bentuk lainnya ini ya. Bentuk lainnya, nah, macam-macam. 7, 9, 11, 13. Mungkin ini kalau kita cari rumus umumnya UN 2N tambah 5 ya kan. Kalau N-nya 1, 2 kali 1 tambah 5, 7. Misalnya ketiga, berapa ya? Nah, kita ganti 3. 2 kali 3, 6 tambah 5, 11 ya kan. Nah, seperti itu. Keempat, kelima, nah tinggal kita kalikan. Nah, itu contoh-contoh pola barisan bilangan. Jadi punya rumus ya, ada rumusnya. Tentu tidak semua susunan bilangan itu ada rumusnya ya. Ada rumus umumnya. Jadi ini bilangan-bilangan yang punya pola. Nah, sekarang dari barisan bilangan tadi ada kekhususan di mana dia dinamakan barisan aritmatika. Ya, kita singkat BA ya. Tentu yang dinamakan barisan aritmatika itu barisan bilangan punya pola tertentu juga. Definisinya apa sih? Nah, dikatakan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih suku yang berurutan selalu sama. Nah, disinilah definisinya, selalu sama selisih suku yang berurutan ya. 3 ke 4, 7 ke 8 dan seterusnya ya.
Nah, suku ke N sering dinotasikan ke lambang UN ya. Suku pertama diberi lambang A. Kemudian selisih suku pada barisan aritmatika diberi lambang B. Ya. Sedangkan suku ke N UN. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, sebagian contoh misalnya barisan ini bilangan pertama 100, kemudian 50, 0, negatif 50, negatif 100. Nah, suku pertamanya berapa? 100. Berapa bedanya atau selisihnya? Nah, selisih itu atau beda 50 kurangi 100 atau 0 kurangi 50 atau negatif 50 kurangi 0. Nah, di sini bedanya adalah 50. Kalau ditanya U2 berapa? Oh, U2-nya suku kedua, 50. Kita lanjut yang kedua. 8, 11, 14, 17. Nah, ini juga barisan aritmatika, di mana suku pertama 8, bedanya adalah 3. Kalau ditanya berapa U4, suku keempat, 17, ya kan? Yang ketiga, 4, 8, 12, 16, titik, titik, titik. Suku pertama 4, bedanya juga 4. Nah, saya rasa dengan 3 contoh ini ya, cukup kita mengerti. Nah, sekarang rumus suku barisan aritmatika ya, jadi punya rumus karena dia selalu ada suku pertama, ada bedanya, sehingga di sini rumus umumnya adalah UN sama dengan A dalam kurung N-1 kali beda. Nah, rumus ini sangat membantu sekali kalau kita mencari nilai suku sekian ya, sekian yang sangat besar tentu saja ya. Coba nomor 1, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-100 dari barisan aritmatika 1, 7, 13, 19, dan seterusnya. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau pakai rumus ya, kita pakai rumus saja. Jadi A, suku pertama 1, B, bedanya 6. Nah, karena pertanyaannya itu yang pertama rumus umumnya, nah kita gantikan ke UN A N-1 ya. Dengan A-nya kita ganti 1, bedanya 6. Setelah kita gantikan, diperolehlah UN 6N kurang 5. Nah, UN 6N kurang 5. Jadi N-nya ini bisa diganti sesuai dengan pertanyaannya ya, suku keberapa. Misalnya pertanyaan kedua, suku ke-100. Nah, karena rumus umumnya sudah kita cari sebelumnya, 6N kurang 5, N-nya kita ganti 100. 6 kali 100 kurangi 5, 595. Gitu ya, mudah. Sebenarnya rumus umum ini juga bisa dicari ya, tapi ini kita langsung diberikan saja rumusnya. Sekarang contoh yang kedua. Mungkin ini lebih kompleks lagi ya pertanyaannya. Suku ke-9 dan suku ke-16 suatu barisan aritmatika adalah 79 dan 135. Tentukan suku pertama dan bedanya. Yang kedua, suku ke-150. Ya, untuk menjawab ini, kita ingat lagi persamaan linear dua variabel ya. Nah, mula-mula yang diketahui itu kita gantikan pada rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A N-1B. Ya, setelah kita ganti, U79 itu 9. Kemudian bedanya adalah belum tahu. Ya kan? Suku pertama juga belum tahu. Ya, maka akan diperoleh suatu persamaan. 79 sama dengan A tambah 8B. Nah, kita namakan persamaan 1. Untuk suku ke-16, 135, kalau disubstitusikan ke rumus, akan diperoleh 135 sama dengan A tambah 15B. Begitu kan ya? Diganti. Nah, sekarang dari dua persamaan ini kita pakai cara yang sudah kita ajarkan dan kita pelajari sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan substitusi ya, atau metode substitusi atau yang lain, pokoknya cara metode grafik juga bisa ya. Maka akan diperolehlah A-nya 15 dan bedanya 8. Nah, jadi terjawab yang A ya. Jadi tidak kita
tunjukkan di sini bagaimana cara eliminasi substitusi itu ya. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, suku ke 150. Nah, karena di sini nilai A sudah dicari dan dapatkan 15, bedanya 8. Kita gantikan ke rumus yang semula, UN AN-1 beda. A-nya itu sudah kita dapatkan 15, bedanya juga sudah kita dapatkan 8. Nah, suku ke 150, N-nya 150. Kita ganti-ganti semua, akhirnya kita peroleh hasil akhirnya 1207. Nah, untuk masalah teknis perhitungan saya rasa ini bukan menjadi kendala ya, sudah kita pelajari semua. Yang penting cara-cara secara singkat aja lah. Oke, begitu. Nah, ini tinggal kita berikan soal-soal latihan ya, ada 1, 2, 3. Nah, dengan contoh yang tadi berdoman dengan contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, tentu dengan soal yang diberikan ini bisa akan dikerjakan dengan mudah. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.